Dan tolong diajak juga teman-teman yang lain yang belum sadar atau belum terpanggil mengikuti UNAR, Ujian Negara Amati Radio, untuk diajak. Tidak ada yang iwa-iwa di frekuensi manapun, mau di HF, mau di ICF, tidak bisa. Tim saya yang akan langsung menindak. Sedang mau ujian negara amati radio UNAR. Di sini kita menggunakan sistem CAT. CAT. Ya, CAT. Kalau 51 aja dia lulus. 51 lulus, tapi 50 dia lulus, tapi di bawah 50 49,5 tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam buat om dan abang-abang yang udah klik video saya kali ini. Oke, 28 Juni 2020. Nah, kita akan pergi ke kantor Kominfo atau Balmon ya, untuk melakukan UNAR ya, Ujian Negara Amati Radio. Nah, di sini kita akan UNAR untuk naik ya, naik dari Delta jadi Charlie. Buat kata itu dari Siaga ke Penggalang. Nah, sebelum naik kita itu harus melakukan UNAR dulu. Nah, soal-soalnya itu berkaitan dengan kompetensi lah ya. Saya pun belum tahu tema-tema apa saja yang akan ujiankan ya, dikasih baik itu yang jelas ya, yang jelas di sini berbeda ya dengan yang dulu. Seperti saya waktu mengambil Delta itu beda. Kalau dulu kan sistemnya itu kayak anak sekolahan ya, kita ujian ya, satu meja, satu kursi ya, satu pulpen dan banyak kertas ya. Nah, kalau sekarang ini kalau nggak salah itu semenjak tahun 2019 ya, awal atau pertengahan 2019, untuk UNAR itu sendiri sudah dirubah menjadi sistem CAT ya, sistem chat, Computer Assisted Test gitu ya. Saya juga belum tahu sih, dan belum pernah coba ya, dikarenakan dulu saya waktu saya ngambil Delta itu ujiannya tertulis gitu ya. Nah, kalau ini saya dapat info dari para senior saya itu sekarang ujiannya itu menggunakan sistem komputerisasi. Begitu. Nah, buat om dan abang-abang yang belum ada bergabung atau belum menjadi anggota rapi ataupun orari ya, pribadi saya ini mengajak om dan abang-abang sekalian untuk bergabung ya. Kenapa ya? Itu biar aman lah kita untuk melakukan berkomunikasi menggunakan HT ataupun RIC gitu ya. Ya, ibarat kata ya, kita pakai motor ada SIM kan aman. Semisalkan kalau kita ditilang gitu ya, ada penilangan, nah kita melakukan kita udah terdaftar, itu aman. Dan juga kita tidak seperti anak tiri. Kalau misalkan kita itu misalkan kita gabung ya di frekuensi yang tertentu ya, misalkan alokasi frekuensi rapi gitu ya. Nah,
Kalau kita gabung biasa kan yang nggak ada call sign, ya itu kan dia nak cirikan sepertinya. Ya pribadi saya seperti itu di lokalan saya ya. Tetap dijadikan anak tiri lah. Nah, bagaimana ya caranya kalau misalkan kita ingin melakukan atau mendaftar keanggotaan ya rapi ataupun orari. Nah, sekarang itu sangat mudah ketimbang yang kemarin ya. Sekarang itu sangat-sangat mudah. Saking mudahnya bisa online kita akan daftarnya. Begitu ya. Nanti di bawah deskripsi saya akan kasih alamat website jika dan abang-abang ingin melakukan pendaftaran secara online. Nah, gitu. Nah, kalau rapi sih sepengetahuan saya nggak ada ya yang namanya unar. Nah, kalau orari meskipun kita ngambil delta ya ataupun siaga gitu tetap akan melakukan unar. Nah, selain dengan sistem pendaftaran online ya, Om dan abang-abang juga bisa minta bantu dengan pengurus lokal atau sekretariat lokal ya. Gitu ya, pastinya mereka pasti welcome, saya yakin ya. Pasti welcome banget. Misalkan kita ingin mendaftar menjadi keanggotaan begitu. Ya dikarenakan lah kita ingin tertib ya, ingin tertib beradministrasi dan tertib berorganisasi. Itu memang saran saya ada baiknya kita yang menggunakan HT ya atau sekelas RIK ya ikutlah untuk ikut menjadi warga atau keanggotaan dalam rapi ataupun orari. Ya misalkan belum ada fulus ya, misalkan belum ada duit ya nabung dulu lah intinya. Hingga cukup ya lakukanlah mendaftar sebagai anggota. Gitu, oke. Sudah mau sampai ya. Nanti kita lanjutin lagi. Dan sampai langsung ke dalam ya, udah hujan gerimis. Mulai basah-basah. Oke, jadi sekarang ini kita sedang mau ujian negara amatir radio UNAR. Di sini kita menggunakan sistem CAT. CAT. Ya, CAT, Computer Assisted Test. Jadi dia ini menggunakan komputer, tidak lagi manual dengan tulis tangan. Yang waktu ngambil delta itu kan tulis tangan manual gitu. Iya betul. Jadi sekarang ini udah pakai lewat komputer dan hasil pun nanti pada saat klik finish atau selesai itu langsung nilai kelulusan langsung ada di situ. Jadi nilai hasilnya langsung keluar, langsung kelihatan abang tuh lulus atau tidak seperti itu. Dan kalau misalkan abang nggak lulus, abang punya 2 kesempatan. Langsung. Jadi nanti ujian lagi, klik lagi ujian ulang gitu. Tapi untuk mengulang yang salahnya aja. Kalau misalkan 2 kesempatan itu gagal, abang gugur, ujian lagi di tahap selanjutnya. Tapi semoga di percobaan pertama langsung gol lah. Dia nilainya di atas. Dia bisa kalau dinyatakan gugur kalau nilainya di bawah 50. Oh, berarti kalau 60 masih aman, Pak? Aman sekali. Kalau 51 aja dia lulus. 51 lulus, tapi 50 dia lulus, tapi di bawah 50 49,5 tidak. Berarti nanti soal-soalnya itu berkaitan dengan radio lah. Pasti. Kan? Tapi kalau yang semuanya berkaitan dengan radio. Tapi enaknya nih kita dikasih
2 kali kesempatan. Ya. Sekali tak lulus, kesempatan kedua kalau mau kita ambil, itu yang di ujian, yang diulang hanya yang tidak lulus, bukan semuanya. Jadi kan ada 4, ada 4. Jadi salah satu yang tak lulus itu yang diulang. Berarti kayak model buat SIM gitu Pak ya? Betul. Berarti kalau nanti tidak lulus itu artinya kalau misalkan 2 kali ini langsung kan tidak lulus, jadi kita mestian ya daftar ulang lagi. Daftar ulang lagi seperti biasa. Mengikut nanti kita lihat kapan Bapak misalnya katakanlah bulan Juli nanti. Seandainya semoga lulus ya. Iya. Nah, lulus mengajukan bulan Juli. Kita lihat kalau sudah daftarnya habis. Yang pasti insya Allah kita tiap bulan ada. Tiap bulan ada Pak ya? Iya. Berarti udah konsisten ya? Iya, sini. Iya. Baik ini tolong dijaga frekuensi. Karena siapa lagi yang menjaga frekuensi kalau bukan kita? Dan tolong diajak juga teman-teman yang lain yang belum sadar atau belum terpanggil mengikuti UNAR Ujian Negara Amatir Radio untuk diajak. Jadi mulai sekarang ini langsung Pak, langsung ada hasilnya. Jawabannya langsung ada, ujiannya langsung ada, lebih mempermudah ini. Birokrasinya nggak ada. Makanya kalau dulu ada penataran 3 bulan, 2 bulan baru bisa ikut. Sekarang nggak ada sistemnya. Sekarang ujian dulu, keluar izinnya, belakangan belajarnya. Tapi saya rasa tidak ada belakangan ini. Kayaknya udah, ini kayaknya kalau saya dari muka-muka ini kayaknya udah senior banget nih di radio nih. Tapi baru sekarang sadar Pak ya. Baru sekarang kembali ke jalan yang lurus, perlu ke jalan yang bengkok. Ya, dan selanjutnya jadilah insan amatir radio yang berdedikasi, menjunjung tinggi aturan pemerintah, menaati kode etik amatir radio dalam berkomunikasi, dan dalam komunikasi itu catatan saya. Selama saya menjabat jadi kepala lain di Pontianak ini, tidak ada yang iwak di frekuensi manapun, mau di HF, mau di ICF, tidak bisa. Tim saya yang akan langsung menindak. Jadi bapak-bapak biasanya iwa-iwa di api kan, di 14 dan 141 itu kalau di master plan itu, di band plan itu enggak ada. Tapi sukanya main di situ. Saya akan giatkan monitoring karena saya anggota ORARI. Saya kepala UPT yang aktif di radio, di frekuensi. Saya sering di eksim, saya sering kontes nasional maupun internasional saya. Jadi jangan dikirain saya tidak monitor, saya monitor juga. Tapi kebetulan rumahnya belum selesai, jadi antena belum terpasang. Saya sudah tekankan kepada teman-teman saya di sini. Ada laporan teman-teman iwa-iwa di frekuensi, langsung kita tindak. Saya sudah ngomong sama ketua ordanya kemarin, sama ketua lokal Pontianak. Jadi bapak ibu sekalian, jangan bermain api. Moto saya adalah taati peraturan tersebut. Jangan mempermainkan peraturan. Jangan sampai peraturan itu yang akan mempermainkan Anda. Jadi bapak-bapak ini diikat dengan satu aturan namanya Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99 dan Permen Kominfo nomor 17 tahun 2018 tentang kegiatan amatir radio. Itu dasarnya kita di situ. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian masih berpatokan kepada Undang-Undang 36 dan Permen 17 dan kode etik amatir radio sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi, insya Allah teman-teman akan langgeng dan enak berkomunikasi. Tapi kalau bapak-bapak menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, berarti bapak-bapak telah menunjang program pemerintah menjadi insan frekuensi yang tertib, frekuensi cerdas, menggunakan orang yang cerdas dan menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Ya, lagi bapak ibu sekalian, kalau bapak ingin melanggar dari aturan tersebut, bapak akan berhadapan dengan kami. Ya, saya keras masalah pelanggaran frekuensi. Jadi saya mohon, karena tadi ngomong-ngomong juga ada dari teknisi, tolong teknisi, kalau lagi masang perangkat dimanapun, tolong disarankan saja
untuk mengurus izin. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau mengurus izin, lapor ke kami. Kami tidak akan menindaklanjuti teknisinya. Yang penting teknisnya udah lapor, Pak, kami sudah masang antenanya di sini, perusahaan A, B, dan C. Kami sudah sarankan dia untuk mengurus izin, tapi yang bersangkutan tidak mau mengurus izin. Lapor ke kami supaya kami dapat target operasi seperti itu. Kami tidak akan membatasi itu mata pencarian atau rezeki Bapak sekalian yang berkecimpung bagian teknis memasang antena. Tetapi setidaknya membantu pemerintah, ya, Bapak sekalian, supaya ini menjadi perhatian kita semua dan marilah kita menciptakan suasana frekuensi yang kondusif di Provinsi Kalimantan Barat. Sekali lagi, selamat datang dan selamat bergabung. Selamat mengikuti ujian negara amati radio reguler keempat pada hari ini. Insya Allah sukses kita semua, insya Allah kita lulus dan menjadi berkah untuk kita semua. Insya Allah Allah akan melindungi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian negara amati radio kali bukan.